The Origin of Species, karya Charles Darwin adalah karya ilmiah yang menjelaskan tentang teori evolusi melalui seleksi alam yang telah mendasari perubahan dan diversifikasi makhluk hidup di bumi. Buku ini terdiri dari 14 bab yang membahas berbagai topik terkait evolusi, mulai dari variasi pada organisme hidup, persaingan dalam alam, seleksi alam, hingga perbedaan antara spesies. Darwin menjelaskan bahwa dalam alam, organisme hidup memiliki variasi yang tidak sengaja terjadi. Variasi ini bisa berdampak pada kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Organisme yang memiliki keuntungan dalam hal tersebut akan lebih cenderung bertahan hidup dan menghasilkan keturunan yang memiliki karakteristik yang sama. Selain itu, Darwin juga membahas tentang persaingan dalam alam yang menyebabkan seleksi alam terjadi. Organisme yang paling baik beradaptasi dengan lingkungan mereka akan memiliki keuntungan dalam bertahan hidup dan bereproduksi, dan akhirnya menjadi spesies yang mendominasi. Buku ini memperkenalkan konsep evolusi yang kontroversial pada masanya, dan menjadi landasan bagi banyak penelitian ilmiah tentang evolusi hingga saat ini. Buku ini sangat tebal, dan untuk merangkum atau membuat resensi yang utuh, untuk itu aku tampilkan saja cuplikan dari berbagai halaman dari buku The Origin of Species, karya Charles Darwin. Halaman 2. Masih diperdebatkan pada periode kehidupan apa yang menjadi penyebab variabilitas, apapun itu, umumnya bertindak selama periode awal atau akhir dari perkembangan embrio, atau pada saat pembuahan. Halaman 37. Pengaruh-pengaruh variabilitas dimodifikasi oleh berbagai tingkat warisan dan pengembalian, reversi. Variabilitas diatur oleh banyak hukum yang tidak diketahui, terutama oleh korelasi pertumbuhan. Halaman 45. Namun harus diakui bahwa di negara-negara yang paling terkenal kita menemukan jumlah terbesar bentuk dengan nilai yang meragukan. Halaman 49. Varietas adalah yang paling berkembang atau dapat disebut sebagai spesies dominan, yaitu spesies yang mempunyai cakupan luas di seluruh dunia, yang paling menyebar di negara mereka sendiri, dan yang paling banyak individu, adalah yang paling sering menghasilkan varietas yang sangat menonjol. Halaman 52. Satu hal yang paling penting dari perbedaan antara varietas dan spesies yaitu bahwa jumlah perbedaan antara varietas, bila dibandingkan dengan satu sama lain atau dengan spesies induknya, jauh lebih sedikit dibandingkan antar spesies dari genus yang sama. Halaman 57. Seluruh ekonomi alam dengan setiap faktanya mengenai penyebaran, kelangkaan, kelimpahan, kepunahan dan variasi akan terlihat samar-samar atau bisa disalahartikan. Halaman 76. Pelestarian variasi yang menguntungkan dan penolakan dari variasi yang merugikan saya sebut sebagai seleksi alam. Halaman 163. Jika spesies memang berasal dari spesies lain melalui perubahan yang baik, mengapa kita tidak melihat banyak bentuk peralihan di mana-mana? Halaman 172. Jika diambil kasus yang berbeda dan ditanyakan bagaimana binatang berkaki 4 pemakan serangga dapat diubah menjadi kelelawar terbang, maka pertanyaan itu akan jauh lebih sulit, dan saya tidak bisa memberikan jawaban. Halaman 186. Natura non facit saltum, alam tidak membuat lompatan. Milne Edwards mengungkapkan bahwa, alam itu pemurah dalam varietas tetapi kikir dalam inovasi. Berdasarkan teori penciptaan, semua bagian dan organ dari banyak makhluk independen, yang masing-masing dianggap telah diciptakan secara terpisah untuk tempatnya yang tepat di alam. Saya kadang-kadang merasa banyak kesulitan dalam memahami asal-usul bagian-bagian yang sederhana, yang tampaknya tidak cukup penting sehingga menyebabkan terjadinya pelestarian terus-menerus bagi individu yang bervariasi. Halaman 187. Saya kadang-kadang merasakan banyak kesulitan dalam pikiran saya, meskipun dari jenis yang sangat berbeda, seperti kasus sebuah organ yang sama sempurna dan kompleksnya seperti mata. Halaman 307. Teori seleksi alam didasarkan pada keyakinan bahwa setiap varietas baru dan akhirnya setiap spesies baru dihasilkan dan dipertahankan karena memiliki suatu kelebihan dari pesaingnya yang masuk dalam persaingan, dan kepunahan sebagai akibat bentuk-bentuk yang kurang beruntung merupakan kelanjutan yang hampir tak terelakkan. Halaman 331. Maka jika catatan geologis memang setidak sempurna sebagaimana yang saya yakini, setidaknya dapat dipastikan bahwa catatan tersebut tidak dapat dibuktikan lebih sempurna lagi. Halaman 337.
Berdasarkan teori saya, ikatan itu adalah pewarisan sederhana yang sejauh pengetahuan kita merupakan penyebab dihasilkannya organisme-organisme yang mirip atau seperti yang kita lihat dalam kasus varietas, hampir mirip satu sama lain. Halaman 397. Para naturalis mencoba untuk mengatur spesies, genus dan famili dalam masing-masing kelas, pada apa yang disebut sistem alam. Beberapa penulis melihatnya hanya sebagai skema untuk mengatur bersama benda-benda hidup yang paling mirip dan untuk memisahkan yang paling tidak mirip. Banyak naturalis berpikir bahwa sesuatu yang lebih dimaksudkan dengan sistem alam, mereka percaya bahwa itu mengungkapkan rencana Sang Pencipta. Halaman 451. Berdasarkan pandangan bahwa spesies hanya merupakan varietas yang berciri kuat dan permanen, dan bahwa setiap spesies pertama kali tampil sebagai varietas, kita dapat melihat mengapa suatu garis pemisah tak dapat ditarik antara spesies-spesies yang biasanya dianggap sebagai hasil tindakan penciptaan tersendiri dan varietas-varietas yang diketahui telah dihasilkan oleh hukum sekunder.